Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Fakta yang tidak pernah terungkap. Di balik ombak besar pantai selatan yang tak pernah tidur, ada satu nama yang selalu dibisikkan orang-orang. Nyi Roro Kidul, penguasa lautan, ratu yang tak terlihat, dan sosok yang memiliki ratusan versi kisah. Tapi, siapa dia sebenarnya? Apakah ia benar manusia, seorang putri, hantu laut, atau legenda politik yang sengaja diciptakan kerajaan kuno? Hari ini, kita akan membongkar versi paling misterius dari Sang Ratu Selatan. Asal-usul yang penuh misteri, tidak ada satupun kisah yang sama. Setiap daerah, setiap cerita rakyat memiliki versinya sendiri. Versi satu putri cantik yang dikutuk. Dalam salah satu legenda Sunda, Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri kerajaan bernama Dewi Kadita. Ia terkenal sangat cantik, terlalu cantik sampai membuat keluarga kerajaan iri. Karena cemburu, ia dikutuk hingga tubuhnya dipenuhi penyakit. Putus asa, ia melompat ke Laut Selatan. Ajaibnya, tubuhnya kembali bersih. Ia berubah menjadi penguasa samudra. Versi ini menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai korban bukan makhluk jahat. Versi 2 penjelmaan Putri Pajajaran. Ada versi lain yang mengatakan ia adalah putri kerajaan Pajajaran yang hilang secara misterius dan dipercaya ditarik oleh kekuatan penunggu Laut Selatan. Ia tidak mati, tapi berubah menjadi penguasa gaib. Inilah alasan kenapa pantai selatan dianggap memiliki pintu antara dunia manusia dan dunia halus. Versi 3 sosok kuno sebelum ada kerajaan. Versi paling tua menyebut bahwa sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, sudah ada penjaga lautan yang diberi nama Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul di sini bukan manusia yang berubah, tapi entitas kuno yang sudah ada sejak awal Nusantara. Kisah ini yang paling menakutkan sekaligus paling misterius. Hubungan dengan Kerajaan Mataram, inilah bagian paling bikin penasaran. Menurut banyak babat Jawa seperti babat Tanah Jawi, Raja-Raja Mataram dari Panembahan, Senopati hingga Sultan Agung dikisahkan menjalin perjanjian spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Kisah Panembahan Senopati saat bertapa di pantai Parangkusumo, ia disebut dipertemukan dengan Sang Ratu Selatan dan mendapatkan restu untuk menjadi raja. Sejak itu, kekuasaan Mataram dipercaya dilindungi oleh Nyi Roro Kidul. Raja-raja selanjutnya juga dikatakan memiliki hubungan spiritual yang sama. Ini membuat banyak orang percaya setiap raja Jawa memiliki 201 manusia, satu dari Laut Selatan. Tentu saja, ini bukan kisah literal, tapi simbol bahwa kerajaan punya hubungan batin dengan alam dan kekuatan gaib Nusantara. Pantangan memakai warna hijau. Di pantai selatan, ada larangan tidak tertulis. Jangan memakai hijau. Itu warna Nyi Roro Kidul. Kenapa? Ada 3 teori. Teori 1 simbolik. Hijau adalah warna gaun sang ratu. Jika seseorang memakai hijau dan terseret ombak, masyarakat percaya ia dipanggil untuk menjadi abdi laut. Teori 2 ilusi laut. Warna hijau mudah menyatu dengan air laut selatan yang berwarna kehijauan. Jika seseorang tenggelam, tubuhnya sulit terlihat. Itu membuat pantang ini semakin terasa mengena. Teori 3 kepercayaan spiritual. Banyak penjaga pantai di selatan percaya bahwa makhluk halus lebih mudah mengambil orang yang mengikuti warna penguasa laut. Entah mana yang benar, tapi pantang ini terus hidup sampai sekarang. Mitos, pesan, dan versi yang jarang dibahas. Pertama, Nyi Roro Kidul tidak selalu jahat. Dalam banyak versi, ia sebenarnya melindungi wilayah selatan. Ia marah hanya pada orang yang merusak alam atau bersikap sombong. Kedua, ada 2 Ratu Laut Selatan. Beberapa cerita Jawa menyebut ada Ratu Kidul dan Kanjeng Ratu Kencono Sari. Sosok berbeda tapi sering dianggap sama.
Ketiga, mengapa Laut Selatan begitu berbahaya? Gelombang pantai selatan adalah salah satu yang paling kuat di Indonesia. Pasang surutnya ekstrem. Legenda membuatnya terasa lebih misterius. Seakan laut itu punya kehendak. Keempat, sosok yang dipilih sang ratu seakan diberi pesan. Ini yang membuat mitos Nyi Roro Kidul tetap hidup. Sejak hari itu, legenda tentang Putri Pajajaran yang hilang diserap kutukan laut tersebar luas. Banyak yang meyakini bahwa wanita misterius berbusana hijau yang muncul dalam mimpi-mimpi sang putri adalah awal dari legenda besar yang kini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Sebagian orang bahkan percaya bahwa sang putri dengan wajah manusia yang sangat cantik itu menjadi bagian dari kekuatan yang kelak dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Dan begitulah, seorang putri yang lahir dengan kecantikan luar biasa dan takdir megah, akhirnya terseret ke dalam dunia spiritual yang jauh lebih besar dari kerajaan manapun. Hingga hari ini, legenda itu tetap hidup, dan setiap kali seseorang berdiri di tepi pantai selatan, ombak seolah membawa bisikan lembut, sang putri telah kembali.